Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, untuk ketua kelas mohon dipimpin membaca doa. Siap, gerak. Doa mulai. Sebelum mulai pelajaran, coba bagaimana keadaan hari ini? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Jangan sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, apa itu tandanya? Sakit. Yang sebelah kiri? Siap. Oke, yang sebelah kanan atau kiri? Kiri. Oke, ibu absen dulu ya. Naufal Dafur hadir. Hadir. Sofian hadir. Uwais. Abi. Aska. Putra. Marzuki. Maya. Laila. Kaila. Yulia. Najla. Lulu. Dea. Eva. Oke, alhamdulillah. Kepada Mas Dafa, mohon untuk memimpin menyanyikan biar berdiri.
sebelumnya, ya kan? Kita akan tambah materi tentang coding pada hari ini. Jadi robotik yang kemarin kita pernah belajar di rumah sakit, di kafe, yang memudahkan pekerjaan kita itu ternyata kita bahas lagi pada pertemuan hari ini. Robotik telah memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta meningkatkan keselamatan di berbagai sektor, ya, di kehidupan manusia, seperti di rumah tangga, di rumah kita misalnya ada alat yang canggih seperti apa? Kamu punya vacuum cleaner nggak? Punya, pinter. Berarti yang tadinya nyapu pakai manual, dia sekarang tinggal disedot aja. Itu memudahkan pekerjaan kita. Di kesehatan yang kita belajar minggu kemarin adalah USG. Bagaimana mengecek posisi misalnya anak yang ada di dalam kandungan. Seperti saudara kita juga kemarin ada yang sakit, siapa namanya? Dev. Itu bisa dirongsen menggunakan alat teknologi yang canggih di kesehatan. Kemudian pendidikan, kita sedang belajar pakai infocus, pakai laptop, itu berarti pakai teknologi. Transportasi dan pertanian, kalian pernah lihat mobil yang berjalan sendiri tanpa supir? Nah, itu berarti menggunakan teknologi. Pertanian, dia nyiramnya pakai helikopter. Biasanya kita pakai selang, ya kan? Dan sekarang teknologi lebih canggih, tapi biasanya kita temukan di luar negeri. Oke. Nah, ada perbandingan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Jadi berbeda nggak, Bu? Komputer dengan manusia itu sama atau berbeda? Berbeda. Nah, pertama, kalau kecerdasan artifisial yang biasa kita panggil AI, kalau kita sekarang harus menggunakan kata KA, ya, kalau di sekolah. Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi saja. Tetapi kalau kecerdasan manusia, dia bisa berpikir sendiri, bisa memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Berbeda, ya. Nah, kemudian kalau KA yang kedua adalah belajar dari data dan program yang diberikan. Misalnya kamu ngetik, sebutkan gambar sayur brokoli, kamu ketiknya salah. Ketiknya salah itu nanti dia bisa menyebutkan apakah yang Anda maksud brokoli, tulisannya dibenarkan. Pernah nggak kayak gitu di Google? Nah, kalau di kecerdasan manusia itu bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial di masyarakat, ya. Kalau di KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Nah, kalau kecerdasan manusia bisa memahami konteks yang luas. Berbeda pemikiran manusia dengan komputer. Kalau di kecerdasan artifisial hanya dapat membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Tetapi kalau manusia bisa emosi, nilai moral, etika. Kalau di HP kita menyebutkan itu dia cuma mengikuti pola yang kita mau, pola yang kita ketik. Tapi kalau manusia kan bisa bagaimana menunjukkan ketika sedih, ketika senang, ya apa enggak? Kalau di internet cuma menunjukkan apa yang kita tunjukkan, kayak gitu. Oke, dilanjutkan. Ini adalah pertanyaan pemantik dari Ibu. Kalian tahu gambar apa itu? Tahu. Untuk sahur, terus? Oke, terus? Yang satu? Bisa. Tekniknya pertama, langkahnya gitu tahu kamu? Belum. Tapi kita nanti akan lihat bagaimana cara membuat animasi pada zaman dulu, ya. Kita flashback. Kemudian ada pemantik yang kedua. Pernah lihat di rumah? Gambar yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, yang keempat? Kalau yang anomali tadi itu adalah animasi dibuat pakai AI, kecerdasan artifisial. Kalau yang ini adalah mesin yang ada di rumah, dia melakukan
yang hanya kita suruh aja. Cuci baju, klik, nah ya puter. Kalkulator, 5 tambah 5, nah dia ada keluar. Blender, gimana cara kerja blender? Menggiling atau menghancurkan barang yang kita masukkan. Contohnya apa? Buah, daging, sayur. Nah, yang terakhir kipas. Oh cabai ya, bikin sambal. Ya, yang terakhir kipas. Kipas gimana? Kayak di kelas kita. Iya, fungsinya apa? Iya, menyejukkan. Ya kalau kalian kepanasan. Ya, oke. Kalau yang ini, pernah lihat nggak gambar yang lagi apa yang pertama itu? Mobil menyetir. Yang mau melihat apa di situ? Mbaknya lagi nyetir apa? Nyentuh apa? Layar. Punya kamu di rumah? Ada yang punya, ada yang nggak punya. Tapi yang nggak punya tahu nggak fungsinya untuk apa? Fungsinya layar di depan itu untuk apa? Biasanya di mobil. Map bisa, musik bisa, apa lagi? Oke, ya tahu ya, berarti pernah lihat ya. Yang kedua gambar apa? Yang tadi kayak vakum. Iya, kayak vakum. Tapi kalau vakum zaman dulu masih didorong. Ternyata sekarang ada alat yang lebih canggih lagi. Dia tinggal kita duduk santai, main HP, tinggal diputar dari sini dia sudah putar sendiri. Oke, yang terakhir. Iya, kamu pernah pakai ini nggak? Nah, apa? Bantu ngerjain tugas, pernah? Selain mengerjakan tugas, edit foto, oke, terus apa lagi? Edit foto sekarang lagi marak ya. Foto kita biasa aja, pakai ChatGPT jadi luar biasa. Tetapi kita harus bijak menggunakan, jangan salah menggunakan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita melalui pengamatan video pembelajaran yang akan diberikan. Nanti kita akan memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas dengan benar. Ya, tadi ternyata yang udah kita lihat itu ada mesin cerdas dan non cerdas. Kita akan belajar itu. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh mesin non cerdas dan contohnya dengan benar. Udah tahu mesin cerdas dan non cerdas, kemudian menyebutkan contohnya, kemudian nanti kita akan presentasi ya, membedakan prinsip kerjanya bagaimana. Kalau tadi kipas angin kerjanya bagaimana, kalau vacuum cleaner bekerjanya bagaimana. Nanti kita belajar bersama. Oke. Nah, kemudian aktivitas kegiatan pembelajaran kita apa nggak Mbak? Kita akan bermain kartu mesin cerdas, mengelompokkan dengan mesin non cerdas. Yang pertama kita pakai kegiatan unplug. Yang kedua unplug itu tidak menggunakan internet. Kalau yang kegiatan kedua kita pakai kegiatan plug. Plug itu menggunakan internet. Bawa HP semua kan? Internet ada. Kita nanti coba kegiatan yang pertama tidak menggunakan internet, yang kedua menggunakan. Oke, yang ketiga adalah kita diskusi dan presentasi. Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa sebuah mesin bisa berpikir layaknya manusia? Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, memproses data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa sebuah mesin bisa berpikir layaknya manusia? Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, memproses data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Jadi misalkan kamu ingin membuat AI yang bisa mengenali foto kucing secara otomatis, kamu harus mengumpulkan data kucing sebagai data. Misalkan
AI atau kecerdasan artifisial. Kemudian, mengapa mesin dikatakan cerdas? Tadi kan ada mesin cerdas dan non cerdas. Nah, yang pertama adalah belajar dari pengalaman yang tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Yang ketiga adalah membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nanti dia akan memberi keputusan hasil yang kamu ketik. Kalau kamu buatlah fotoku menjadi kupu-kupu yang sedang terbang memiliki sayap. Nah, nanti dia akan keluar pakai sayap, dia bisa terbang di udara. Kalau kamu mintanya editlah fotoku sedang di Mekah bersama kedua orang tua, nanti dia datanya diklik dulu, kemudian diproses sama mesin yang cerdas tadi, kemudian dia mengeluarkan atau mengambil keputusan jadilah fotomu. Ada nggak yang udah main AI tapi nggak sesuai dengan yang kamu minta? Mungkin kok wajahnya beda, Bu? Kok wajahku malah wajah orang lain? Pernah. Jadi dia berarti kurang sesuai yang kamu minta, data yang kamu minta, promptnya itu kurang detail. Oke, kita lanjut ya. Ada perbandingan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Cara bekerjanya, kalau mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi, sesuai program ya. Kayak tadi misalnya kipas angin agak berdiri Mas. Nah oke. Apa? Kipas angin cuma kita pencet, dia cuma pencet aja ya, sesuai dengan yang kita arahkan ya. Kalau di mesin cerdas, dia bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Yang pertama dia minta editlah foto aku menjadi misalnya kupu-kupu yang terbang memiliki sayap. Pertama, ternyata kita nggak puas dengan hasilnya. Kemudian kamu minta lagi perintah bawahnya, editlah foto aku menjadi kupu-kupu terbang memiliki sayap berwarna putih yang gemerlap berkilau. Nah, dia bisa mengubah pengalaman yang pertama salah, kemudian yang kedua menjadi sesuai, menjadi benar. Kemudian dia adaptasi juga, menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non cerdas yang kedua tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola yang tetap. Kemudian saat pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Yang data kamu tulis tadi, kalau mesin cerdas bisa menyesuaikan. Mungkin warnanya, mungkin letaknya, mungkin rasionya, mungkin kecerahannya. Tetapi kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Apa mesin cuci bisa menggiling cuciannya sendiri kalau kita nggak tekan tombolnya? Tidak. Tetapi kalau di mesin cerdas bisa dia menyesuaikan keputusannya sesuai dengan data yang kita minta. Nah, oke. Sama itu tadi ya, kayak video tadi. Jadi kita masukkan data dulu, diproses oleh algoritma, kemudian dia mengeluarkan keputusan atau hasil karya seni, prediksi dan saran. Kira-kira kalau disuruh bisa apa enggak? Masukkan data, kamu maunya apa? Proses, hasilnya apa? Bisa ya. Nah, bagaimana kapan ini menjadi satu kartu hanya tinggi baik menggunakan proses yang jauh lebih rumit dan terbatas jika dibandingkan dengan teknologi yang tersedia saat ini. Dimulai dengan menggunakan pensil dan kertas untuk membuat storyboard dan sketsa awal. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik sel animation, di mana setiap karakter akan digambar pada sebuah plastik transparan yang nantinya akan disatukan untuk membuat satu adegan. Ini zaman dulu pembuatan animasi sebelum ada AI. Jadi dia ditulis dulu manual, digambarnya kalau benar di kertas. Kalau kita gambar biasanya salah, diulang lagi sampai benar, nanti baru diproses lagi. Kalau sekarang kan tinggal kita ngomong pakai voice itu bisa ya. Buatlah gambar yang menurut kartun kucing warna putih dan coklat sedang berjalan, keluar dia sendiri sekarang. Tapi zaman dulu ternyata dia digambar dulu pakai pensil, kalau salah dihapus. Setiap
dipasang secara berurutan di atas bentuk bulkan, menciptakan ilusi gerakan ketika sel-sel itu dijepit bersama. Setelah semua adegan telah tersusun, maka akan dilakukan perekamnya menggunakan kamera film. Yang tidak kalah penting yaitu pemberian satu video musik agar menjadi lebih menarik. Yang pada akhirnya menghasilkan animasi atau kartun yang masih relevan sampai sekarang. Nah, kayak gitu. Jadi baru setelah melalui proses rekaman audio. Jadi apa itu? Nah, itu adalah pembuatan animasi kartun pada zaman enak dulu atau sekarang? Lebih memudar. Kalau zaman dulu buang waktu, buang tenaga, buang kertas, mungkin tenaganya juga lebih banyak terbuang. Oke. Sekarang ibu mau bagi sekelompok tentang ya. Ibu bagi karena lemnya cuma 2 jadi nanti gantian ya. Caranya adalah oh udah ada lem. Oke. Ibu ada ini beberapa contoh mesin cerdas dan non cerdas. Di sini ada kompor. Kira-kira cerdas apa non cerdas? Cerdas. Jadi kamu gunting, masukkan pada kolom mesin non cerdas ya. Di sini ada Mobile Legend. Mobile Legend cerdas apa non cerdas? Cerdas dong, dia pakai internet kok dia. Ayo apa namanya itu? Biasanya apa perintahnya? Kill, double kill. Nah, kayak gitu. Iya, double kill. Nah, dia berarti cerdas. Masukkan, digunting dan dilem pada kolom mesin cerdas. Paham? Oh, kelompok ya, semua harus bekerja. Ini tapi belum ada ya. Ada yang gunting, ada yang lem. Kamu gunting kecil
kasih buat gambar. Iya di sini. Bukan maksud kalau ini kan kita suruh gambar kita yang gampang aja. Buat gambar apa terserah. Gambar apa juga. Sama. Kamu gambar di sini. Jangan pasif-pasif ya. Nanti kita akan foto hasil gambaran kamu. Nanti kita tampilkan di sana. Coba perhatikan. Simpan nama ibu dulu. Simpan nama ibu dulu. Simpan nama ibu dulu, nanti hasilnya kirim langsung ke ibu. Ya, kelompok 1. Sini deh, sini. Ya, assalamualaikum ya. Ayo, punya siapa ini? Punya siapa ini? Putra. Punya siapa ini? Yuk, maju semua nomor 1, kasih dulu. Iya, Putra. Kayak apa katanya? Kami dari kelompok 1 yang bernama Najla, Kaila, Lulu, Yulia, Dea. Kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu mesin cerdas dan mesin ada tanggal Ya. ini siapa itu? Yang tadi yang LKPD yang pertama tadi, oke. Mesin cerdas ada Sati, YouTube, Mas Abi dulu. Kalau Kelompok 2 siap-siap presentasi. kita Mobile Legend dan mobil yang bisa berkendara sendiri. Oke, kamu pilih dari berapa mesin cerdas tadi? Gunanya untuk apa? TikTok untuk mengikuti tren zaman sekarang. Meta mencari hal-hal yang belum kita ketahui. Oke, satu lagi. Website untuk berkomunikasi. Oke, yang mesinan cerdas. Mesin cerdas ada. Kalian dengarkan. Duduk bagus Marjuki. Oke, gunanya untuk apa mesinan cerdas yang kelompok kelompok 1? Oke, masak sebelah katanya kelompok 1. Kipas untuk menyegarkan badan ketika sedang panas. Ya, oke. Kita juga ada tanggal 1. Tanggal hijau animasi terbaru ya, guys. Oke, ini yang dibaca Mbak Kaila, kita tampilkan. Mbak, kamu tampilkan yang di sini, Pak, ya. Oke, kita tampilkan. Ini ya, coba pelajaran. Ya, lihat
komunikasi terhadap teman maupun saudara yang berjauhan jarak. Oke, berjalan komunikasi. Sekarang yang mesin non cerdas, kita dengarkan teman-teman. Mesin non cerdas, speaker untuk mendengar lagu atau musik, kompor untuk memasak ayam goreng dan nasi goreng. Oke, boleh nasi goreng enak banget ya. Sekarang hasil animasi dari ini siapa? Kita lihatkan coba di sebelahnya sini Mas. Satu gambar kira-kira sama atau tidak hasilnya dengan yang digambar? 1, 2, 3. Oh iya, warnanya pink tunggu sausnya. Tepuk tangan dulu buat Kak. Ya, Bang. Tutup dulu. Sudah sini ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Jadi kesimpulannya adalah kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa mengambil keputusannya sendiri. Kalau mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Nah, kecerdasan artifisial sudah banyak membantu kehidupan sehari-hari. Nah, evaluasinya kita kelompok aja. Boleh dikerjakan secara kelompok di rumah ya. Boleh nih, gampang ABC kerjanya. Oke. Ini kerjanya kelompok di rumah nggak apa-apa. Ya. Gampang ya, itu ada pilihan ganda. Kemudian selanjutnya adalah coba ibu mau tanya. Iya, bisa lagi. Sudah belajar apa aja kita hari ini? Mesin cerdas dan perasaan kalian bagaimana? Senang. Pendapat teman-teman? Cerdas. Bagus. Kegiatan apa yang kamu paling sukai dari pelajaran hari ini? Suruh ngerjain tugas apa bikin animasi? Animasi. Jadi kegiatan ada plug and plug. Plug artinya memakai internet. Unplug tidak menggunakan internet. Yang belum kamu paham hari ini? Insya Allah sudah ya. Oke. Jadi setelah tugas kelompok tadi dikerjakan juga, kamu menyebutkan mesin non cerdas yang ada di rumahmu beserta fungsinya. Coba ditulis di tugas evaluasi belakangnya. Ya. Nah, di situ tulislah 3 macam mesin non cerdas yang ada di rumah beserta fungsi dan cara kerjanya. Itu nih. Ya. Oke, Nela tulis di belakangnya kertas evaluasi tadi. Sudah? Ya. Nela sudah? Sudah. Oke. Terima kasih telah belajar bersama Ibu hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Bisa, Bu, kita hari ini cuma belajar tentang animasi kecil banget. Mana tahu besok kalian bisa membuat animasi. Kalian pernah nonton kartun? Nah, itu awalnya juga menulis seperti yang kalian laksanakan. Mau jadi programmer? Oke, kalau mau berarti kamu harus menekuni pelajaran dari hari ini. Semoga kalian bisa menjadi programmer handal yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Bila Ibu ada salah, Ibu minta maaf. Semoga kalian menjadi anak yang sukses.